Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan anak juga merupakan amanah bagi orang tuanya. Orang tua wajib memberikan perlindungan dan juga pendidikan yang setinggi-tingginya bagi anak mereka. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya terlahir secara normal, baik fisik maupun mental. Namun, ada kalanya Tuhan memberikan sesuatu yang khusus bagi anak-anak mereka, yakni anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus juga wajib mendapatkan pelayanan dan juga perhatian yang sama seperti anak-anak normal yang lainnya. Anak-anak berkebutuhan khusus berbeda dari anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik. Demikian pula halnya dengan anak autisme. Mereka adalah anak-anak yang sejak lahir ataupun saat masa balita memiliki hambatan dalam dirinya untuk membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Mendeteksi anak yang mengalami gejala autisme memang sulit. Untuk itu, kenalilah sejak dini gejala autisme agar kita sebagai orang tua maupun tenaga pendidik dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita yang mengalami autisme. Anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti autisme membutuhkan cara penanganan khusus. Orang tua dan pendidik perlu informasi yang memadai bagaimana mengenal gangguan pada anak-anak sedini mungkin, sekaligus bagaimana cara menanganinya yang tepat. Autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks, menyangkut komunikasi, interaksi sosial, kognisi, dan aktivitas imajinasi. Gejalanya mulai nampak sebelum anak berusia 3 tahun. Bahkan, pada autisme infantil, gejala sudah ada sejak lahir. Anak baru dapat dikatakan termasuk kategori autisme bila ia memiliki hambatan perkembangan dalam 3 aspek, yakni kualitas kemampuan interaksi sosial dan emosional, kualitas yang kurang baik dalam kemampuan komunikasi timbal balik, minat yang terbatas, disertai gerakan-gerakan berulang tanpa tujuan. Untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami autisme, diperlukan proses identifikasi. Identifikasi ini adalah kegiatan menelaah peserta didik berdasarkan kriteria atau karakteristiknya untuk memperoleh sejumlah informasi mengenai anak. Pendeteksian gejala autisme ini sangat penting karena penyandang autisme biasanya baru disadari orang tua setelah anaknya 3 tahun lebih. Padahal kondisi itu sudah terlambat. Untuk itu, agar kondisi itu tidak terjadi, ketahuilah gejala-gejala penyandang autisme sejak dini. Untuk mengetahui gejala awal autisme pada seorang anak, mari kita mencoba menjawab 7 pertanyaan berikut. 1. Apakah anak Anda memiliki rasa tertarik pada anak-anak lain? 2. Apakah anak Anda pernah menggunakan telunjuk untuk menunjukkan rasa tertariknya pada sesuatu? 3. Apakah anak menatap mata Anda lebih dari 1 atau 2 detik? 4. Apakah anak bisa meniru Anda? Bila membuat raut wajah tertentu, apakah anak Anda bisa menirunya? 5. Apakah anak Anda memberi reaksi bila dirinya dipanggil? 6. Bila Anda menunjuk pada sebuah mainan di sisi lain ruangan, apakah anak melihat pada mainan tersebut? 7. Apakah anak Anda pernah bermain sandiwara? Misalnya, berpura-pura berbicara di telepon atau berpura-pura menyuapi boneka? Terkait 7 ciri utama penyandang autisme di atas, bila terdapat jawaban minimal tidak dari pertanyaan di atas, bisa dipastikan anak menyandang autisme. Dengan memahami ciri khas dan juga perilaku dari sang anak penyandang autisme,
maka diperlukan proses yang sistematis untuk mengumpulkan data dari sang anak yang disebut assessment. Dengan menyusun assessment, maka guru dan juga terapis bisa mengetahui kesulitan dan juga kemampuan dari sang anak penyandang autisme, sehingga nantinya juga bisa mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari sang anak penyandang autisme. Dan dari informasi itulah, sang guru dan juga sang terapis dapat menyusun program pembelajaran yang realistis sesuai dengan kenyataan objektif sang anak. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam asesmen menurut Mary Evelvi, yaitu 1. Kapan asesmen dilakukan? Untuk menentukan program pembelajaran yang relevan dan fungsional bagi anak, asesmen sebaiknya dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. 2. Di mana asesmen dilakukan? Untuk melihat bagaimana perilaku anak, asesmen hendaknya dilakukan dalam situasi alamiah, seperti di rumah, di kelas, dan sebagainya. 3. Bagaimana asesmen dilakukan? Metode dan teknik harus menjadi pertimbangan. Metode dan teknik hendaknya digunakan secara kombinasi dan tidak terpisah-pisah. Ada beberapa ruang lingkup dalam asesmen untuk kenali masalah anak penyandang autisme, antara lain asesmen medis, yaitu metode asesmen untuk kenali kondisi biomedik anak. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah anak memiliki alergi terhadap sesuatu, apakah anak juga memiliki gangguan pada proses pencernaan maupun kemampuan yang lemah dalam detoksifikasi yang dimungkinkan dapat memicu gangguan perilaku hiperaktif, kurang konsentrasi, perilaku yang kurang baik, maupun gangguan pada sistem syaraf pusat. Diet makanan juga perlu dilakukan untuk penanganan anak penyandang autisme. Hal ini kadang sering terlupakan oleh orang tua yang memiliki anak autisme. Diet makanan berbahan dasar tepung, susu, dan produk sejenisnya perlu diketahui oleh para orang tua untuk meminimalkan reaksi alergen dan gangguan pencernaan. Oleh karenanya, orang tua yang memiliki anak autisme perlu berkonsultasi dengan ahli gizi untuk dapat mengatur menu diet yang baik bagi anak mereka. Selain asesmen medis untuk kenali masalah pada anak, diperlukan pula tes psikologi pada anak. Diperlukan pula wawancara dengan orang tua untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam tentang anak mereka. Untuk mendeteksi kemampuan pra-akademik anak, seorang terapis dapat melakukan asesmen pra-akademik. Di antaranya, 1. Kemampuan perseptual motor dengan cara, misalnya, mengajak anak bermain di bak pasir untuk melihat kreativitas anak, ataupun berjalan di papan keseimbangan untuk melihat keseimbangan tubuh anak. 2. Kemampuan motorik dengan meminta anak untuk melakukan serangkaian gerakan seperti jongkok, duduk, berdiri, angkat tangan, dan sebagainya. 3. Kemampuan sensomotorik dapat dilakukan dengan mengajak anak bermain mandi bola ataupun bola karet dengan tujuan melihat koordinasi mata, kaki, dan tangan anak. Asesmen pra-akademik ini dilakukan sebagai prasyarat mengembangkan kemampuan akademik anak penyandang autisme. Dalam melakukan tahapan ini, diharapkan seorang guru atau terapis mencatat setiap hasil tahapan dalam form yang telah tersedia. Setelah melakukan asesmen pra-akademik, selanjutnya seorang terapis dapat melakukan asesmen akademik yang meliputi aspek kemampuan bahasa. Terapis bisa melakukannya dengan memberi pertanyaan pada anak nama-nama anggota tubuh. Aspek kemampuan menulis, terapis meminta anak untuk menghubungkan 2 titik dengan menarik garis. Aspek kemampuan berhitung dapat dilakukan dengan mengajak anak menirukan menghitung buah-buahan yang dibawa oleh seorang terapis. Kita telah melihat beberapa asesmen dalam proses kenali masalah pada anak dalam tayangan tadi. Kali ini kita akan melihat asesmen kemampuan bina diri atau kompensatoris.
Melalui asesmen kemampuan bina diri, seorang terapis melakukan wawancara pada orang tua untuk mengetahui kemampuan anak merawat diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mewawancarai orang tua, terapis melakukan observasi pada anak untuk mengetahui kemampuan bina dirinya dengan melakukan beberapa kegiatan. Misalnya, menyediakan minuman dalam gelas, kemudian meminta anak untuk mengambil dan meminumnya. Apabila anak belum bisa melakukan, maka terapis memberikan prompt atau reward. Terapis juga bisa mengajak anak ke wastafel dan meminta anak untuk mencuci tangannya. Semua itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan bina diri pada anak. Asesmen adalah salah satu tahapan dalam merancang program treatment untuk anak penyandang autisme dengan tujuan untuk menemukan masalah dan solusinya. Setelah kita lihat bersama proses asesmen, kita telah menemukan permasalahan pada anak autisme. Apa masalahnya? Masalahnya antara lain, kontak mata kurang, tidak bisa fokus, gerakan motorik kasar tidak bagus, tidak bisa mengungkapkan keinginan sendiri, tidak bisa mengikuti perintah sederhana. Tahap selanjutnya adalah membuat rencana kerja yang dilakukan oleh sebuah tim kerja yang terdiri atas dokter, psikolog, psikiatri, konsultan terapis, maupun profesional lainnya. Dari masalah yang telah ditemukan tadi, maka solusinya adalah pemberian program. Pengembangan potensi anak autisme dengan metode ABA untuk tingkat dasar pertama. Program pengembangan potensi anak autisme dengan metode ABA untuk tingkat dasar 2. Program pengembangan potensi anak autisme dengan metode ABA untuk tingkat intermediate. Program pengembangan potensi anak autisme dengan metode ABA untuk tingkat advance 1. Program pengembangan potensi anak autisme dengan metode ABA untuk tingkat advance 2. Peran orang tua dalam optimalisasi kemampuan anak autisme. Model pola asuh orang tua anak autisme. Fase penerimaan orang tua dan parenting untuk anak autisme. Setelah 8 program treatment tersusun, dilanjutkan mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan terapi sesuai dengan program treatment yang akan dilakukan. Tim kerja mendiskusikan untuk menyusun lembar-lembar kerja yang akan dipakai dalam program treatment yang telah direncanakan. Setelah semua peralatan dan lembar kerja dipersiapkan, tim mulai membuat jadwal terapi sesuai program treatment yang telah disusun. Sebelum program treatment dilakukan, terapis mendiskusikan dan memotivasi orang tua, anggota keluarga, maupun lingkungan rumah untuk membantu menunjang pelaksanaan terapi, serta ikut terlibat dalam tindak lanjut terapi yang dapat dilakukan dalam kegiatan di rumah. Setelah program treatment dilaksanakan pada anak-anak yang menyandang autisme sesuai dengan tingkatannya, kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui dampak program treatment yang dilakukan. Ada beberapa teknik evaluasi dampak treatment yang dapat dilakukan, yaitu 1. Pengamatan sikap dengan mengisi lembar pengamatan sikap dan rubrik. 2. Melakukan tes unjuk kerja. 3. Melaksanakan tes tertulis, tes bisa berupa tes uraian ataupun tes pilihan. 4. Penyusunan portofolio.
Program treatment yang disusun tim kerja telah dilaksanakan. Selanjutnya, tim kerja yang terdiri atas dokter, psikolog, psikiatri, konsultan terapis, maupun profesional lainnya melakukan evaluasi bersama untuk melihat hasil terapi atau treatment. Apakah terapi yang dilakukan telah sesuai dan tepat pada sasaran atau perlu dikaji ulang. Kemudian dari hasil tersebut ditentukan follow up. Adapun follow up-nya tergantung pada hasil terapi yang diperoleh. Apabila hasilnya kurang bagus, diulang. Pengulangan melihat hasil evaluasi. Apabila hasilnya bagus, perlu ada maintenance atau pemeliharaan. Kemudian anak disiapkan mainstream atau bergabung bersama anak yang lain. Bisa ke kelas kelompok di pusat terapi atau bisa juga di sekolah reguler atau inklusi. Dengan mendeteksi sejak dini gejala-gejala autisme pada seorang anak, maka sang anak autis bisa dapat ditangani dengan proses pembelajaran yang terstruktur dan juga terpadu. Dengan demikian, lebih besar peluang terbukanya untuk perubahan ke arah yang lebih normal. Sang anak autis bukan tanpa masa depan. Mereka juga sama seperti anak normal lainnya, memiliki harapan, impian, dan juga cita-cita. Demikian tayangan kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.